Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syariatih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yushibana illa ma kadzaballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di Sabtu yang membahagiakan kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau bertanya, apakah suara Ustaz terdengar dengan jelas? Jelas, Ustaz. Ya, baik. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur yang tak terhingga di pagi ini. Allah masih mengumpulkan kita dalam majelis yang diawali dengan atas nama Allah. Semoga majelis ini adalah majelis yang diberkahi, dimuliakan Allah, dan menjadi wasilah Allah mengangkat derajat kita yang tinggi di sisi Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Kita juga bersyukur kepada Allah hari ini. Allah takdirkan kita untuk menjadi hamba yang terus-menerus berusaha menyempurnakan ketaatan kepada Allah dan juga menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah dengan penuh keredoan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepasrahan kepada Allah atas setiap keputusan yang Allah tetapkan kepada kita. Kemudian kita bersalawat dan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para santri yang mulia, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih masuk bab radiyah. Orang yang ridho kepada Allah dan Allah meridhoinya. Kita kemarin Ustaz sampaikan ada 3 kitab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kitab yang kaitannya dengan apa? Dengan siapa? Kitabnya siapa? Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Apa? Al-Mahabbah wal Sauq itu ya. Itu sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah Kanzul Umal. Ya. Ini juga sudah Ustaz sampaikan. Yang belum, yang hari ini mau Ustaz sampaikan adalah kitab Halatu Ahlil Haqiqati Ma'allahi Ta'ala. Ya. Di situ ada riwayat, ada kisah tentang seorang laki-laki yang soleh, ahli ibadah, yang berwajah teduh dan bercahaya. Terus bagaimana sikapnya dalam menghadapi setiap keputusan Allah yang Allah tetapkan atasnya, itu yang akan kita pelajari sehingga kita bisa bisa mengambil pelajaran terbaik dari kisah ini. Kita awali dengan surat Al-Baqarah ayat 255. Itu surat apa ya? Ayat apa ya? Ayat kursi. Ayat kursi. Baik. Ini ayat kursi ini yang mengilhami pelajaran dan kisah pada pagi hari ini ya.
Ayat Kursi. ayat kursi. Ustaz yakin panjenengan sudah hafal, sudah mengamalkannya untuk membaca baik ba'da sholat yang kita lakukan, terutama ba'da sholat fardu dan juga menjelang apa? Tidur. Ya. Nah, di situ ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu, gitu ya. Sudah sangat jelas di situ Allah mengikrarkan dirinya bahwa Allah itu tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali dia. Bagaimana Hu ini punya sifat, punya nama Al-Hayyu 58. Al-Qayyum. Al-Hayyu Sekarang 50. Ya. Al-Hayyu Al-Qayyum. apa artinya Al-Hayyu Al-Qayyum? Al-Hayyu Allah Maha Hidup, Al-Qayyum Allah Maha terus-menerus mengurusi makhluknya. Nah, itu ya. Allah nggak pernah berhenti untuk mengurusi makhluknya. Termasuk mengurusin diri kita. Kalau kita paham, kalau kita mengenal Allah, Allah itu Al-Qayyum. Allah nggak berhenti terus-menerus mengurusin diri kita. Gitu ya. Bahkan ketika Allah mengurusin diri kita, ada kalimat gimana di situ? La ta'khuduhu sinah. Itu tulisannya. Apa artinya? Allah tidak pernah mengantuk. Kan beda dengan makhluknya, dengan hambanya kayak kita. Ustadz asik-asik jelasin jenengan tertidur. Betul atau betul? Betul. Oh, gitu ya. Apalagi kalau apa? Off cam gini, kita tak tahu apa yang kau lakukan. Betul tidak? Mungkin ada yang duduk manis khusyuk di depan handphone, ada yang sambil aktivitas, ada sambil tiduran, gitu ya. Ada yang sambil jalan-jalan. Ya Allah, indah sekali ini ya. Dalam keadaan apapun kok ngaji, gitu ya. Gitu ya. Kita tahu. Tapi perlu kita yakini Allah tak pernah berhenti mengurusin kita. Bahkan apa? La ta'khudhu sinah. Allah tak pernah mengantuk. Bahkan dipertegas apa? Setelah la ta'khudhuhu sinnatu wala Allah nggak pernah tidur. Ya. Itu ya, nggak pernah tidur. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Nah, gitu ya. Karena kepunyaan Allah, Allah mengurusi. Dan Allah mudah nggak mengurusin semua apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi? Mudah. Ya. Termasuk diri kita itu milik siapa? Allah. Milik Allah. Berarti diri kita tidak memiliki diri kita. Jadi kita itu bukan pemilik dari kehidupan ini. Siapa pemilik kehidupan ini? Allah. Allah. Maka di situ jelas. Kemudian ada penjelasan mengenai sama wal ard ini, tentang langit dan bumi. Bagaimana penjelasannya? Kita itu hari ini hidup di ard, di bumi. Ard di sini kalau dalam satuan kelistrikan disebut titik nol. Jadi kalau misalnya mau menghitung naik ke langit 1, 2, 3, maka hitungannya dari
Dari mana berarti kalau 0 itu? Bumi. Bumi. Dari Bumi. dari bumi. Dari bumi. Dari bumi. Maka bumi ini ketika kita naik gitu ya, maka kita akan apa? Akan masuk langit 1. Nah, maksudnya kita pas di atas kita ini ada langit dunia, langit lapis 1. Habis itu. Tapi karena begitu luasnya, begitu tingginya, seolah-olah nggak ada batasnya. Kita nggak tahu itu ujung-ujung dari langit 1. Bahkan dijelaskan ketika kita dilihat dari langit 1, kita seperti bumi ini seperti debu. Bumi seperti? Langit. Bumi seperti debu. Kalau bumi seperti debu, diri kita seperti apa? Nggak ada sama sekali. Kita tak kelihatan sama sekali. Gitu ya. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Mungkin artinya ada ya. Ya, cuma kita nggak kelihatan gitu ya. Artinya ini untuk menunjukkan bahwa kita itu urusan diri kita di hadapan Allah itu terlalu kecil dibandingkan dengan urusan samawat yang sedemikian besar itu pada langit 1, belum langit 2, 3 sampai langit 7. Bahkan di atas langit 7 ada apa? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Jadi kan tahu besarnya Sidratul Muntaha, ada penjelasan 10 kali besarnya lapisan langit 1 sampai 7. Dan Allah mudah mengurusnya. Dan di atasnya itu ada apa? Ars. Arsy Allah. Dan arsy Allah itu 10 kali bahkan lebih dari Sidratul Muntaha. Ini berarti dalam konteks pemahaman kita gimana? Kita nggak terjangkau untuk memikirkan itu semua. Karena keterbatasan dan kelemahan diri kita. Tapi Allah yang maha tak terbatas. Allah maha segala-galanya, mudah ngurusin itu semua. Kalau Allah begitu mudah ngurusin sesuatu yang luas, besar, kompleks gitu ya. Kira-kira Allah ngurusin diri kita yang sangat kecil dan tak nampak ini mudah atau tidak? Mudah. Maka di situ ada kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kemudian dilanjutkan man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Kan itu. Mohon maaf, ya betul ya. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di sisinya kecuali izin Allah. Izin Allah. Nah, di situ. Allah itu bagaimana sifatnya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu maha tahu apa-apa yang di depan mereka, di hadapan mereka itu apa artinya? Ada 2, yang dilahirkan, yang kita verbalkan, yang kita nyatakan, dan masa depan diri kita. Allah maha tahu bagaimana kita bulan depan, Allah maha tahu bagaimana kita tahun depan, gitu ya. Wa ma khalfahum, dan Allah maha mengetahui apa yang di belakang kita. Apa yang kita sembunyikan Allah maha tahu, dan bagaimana masa lalu kita tercatat dengan baik di catatannya Allah. Gitu ya. Bahkan di situ ada kalimat wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmunya illa kecuali bima syaa, kecuali apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kemudian apa? Kursinya Allah, arsy-nya Allah, ilmu dan kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Nah, gitu. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Gitu ya. Dia Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah itu tidak merasa berat memelihara apa yang di langit dan di bumi. Gitu. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah maha tinggi dan maha agung. Nah, dari sini kemudian kita akan coba belajar dari kisah ini. Kisah yang ada dalam kitab Halatul Ahlil Haqiqati
Nah, Allah Ta'ala. Coba diulangi nama kitabnya apa? Ah, Hadir. akhlak. Coba ikutin Ustaz. Halatu Halatu ahli ahli haqiqatu haqiqatu ma'allah ma'allah ta'ala. ta'ala. Oke, ya diulangi. Halatu ahli hakikatu ma'allah ta'ala. Ya, itu mohon maaf, itu kalau jawabannya hakikati. Satu ulang. Halatu ahli haqiqati Allah Ta'ala. Halatu ahli hakikatu ma'allah Haqiqati. ta'ala. Hakikati. Haqiqatu Hakikati. Haqiqati ma'allahi Ta'ala. ma'allahi ta'ala. Tapi sendirian nggak bisa, Ustaz. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, kita harus mengenal dikit-dikit ya. Nah, ini kitab ini tulis seorang walinya Allah. Namanya Sayyid Ahmad Arifai Al-Kabir. Ditulis kapan? 800 tahun yang lalu. Ini masuknya kitab klasik. Kalau di pondok namanya kitab kuning. Ya, kuning ya. Nah, dalam kitab ini ada mengisahkan tentang seorang laki-laki ahli ibadah yang taat kepada Allah, yang ketaatannya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, dan wajahnya teduh dan bercahaya. Nah, dalam kitab ini dikisahkan dimulai dari sebuah riwayat ketika Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam itu dalam Quran kadang disebut Jibril, kadang disebut Ruh, kadang disebut Ruhul Kudus. Gitu ya. Itu sebutan untuk Jibril alaihissalam. Maka diriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam ini turun ke bumi. Ketika Jibril alaihissalam turun ke bumi, maka Jibril melihat ada orang laki-laki dengan raut muka yang bagus dan teduh. Jadi kan kondisi hati seseorang itu terpancar di wajah. Jadi kalau jenengan habis ini bercermin kok wajahnya muram, berarti hatinya lagi redup. Kalau lihat kok wajahnya berbinar, ceria, bercahaya, berarti hatinya lagi terang benderang. Terang menderang. Nah, nanti bercermin ya. Ya, Ustaz. Ya, gimana? Sudah bercermin? Sudah, Ustaz. Nggak ada cermin. Punya cermin kah? Punya. Oh ya sudah kalau gitu. Oh, nenek punya cermin, nenek? Nenek Natawi punya cermin kah? Punya, Ustaz. Oh ya. Wajahnya dipandang semakin tua semakin Cantik. Iya. Makin cantik. Iya, nggak apa-apa ya. Jangan lupa ikutin kegiatannya Ustaz Januari insya Allah ya. Insya Allah, Ustaz. Ya, baik. Nah, dilanjutkan ya. Ketika Jibril melihat laki-laki itu, Jibril kemudian bergumam, ya Allah, betapa bagusnya rupa orang ini, gitu. Jadi wajahnya itu sejuk, teduh, enak sekali dipandang. Jadi kalau dilihat nggak sepet gitu loh. Kayak orang yang lagi apa? Lagi sembelit. Iya, berarti dia itu lagi jengkel sembelit itu. Kayak betang bulan. Dia menahan untuk tidak dikeluarkan itu kejengkelannya. Gitu. Mau keluarin nggak bisa. Tapi ada kejengkelan itu. Aku jengkel sama nenek Natawi itu ya. Kenapa dia setiap ngaji datang? Nah, gitu. Ya, gitu. Nah, baik kita lanjutkan. Setelah Jibril, ya Allah, bagus sekali rupa laki-laki ini ya Allah. Gitu Jibril kan? Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, hai Jibril, naiklah. Nah, naik berarti naik itu kemana? Langit. Dan lihatlah namanya di Laufil Mahfud. Nama laki-laki itu
di antara nama-nama Allah ahlin nar. Dan ternyata para santri di riwayat ini dikisahkan kalau nama laki-laki ini ada di antara daftar nama-nama calon penghuni Neraka. neraka. Iya. Kemudian si Jibril alaihissalam mengatakan, ya Allah, mengapa begitu ya Allah? Pada dia ahli ibadah gitu. Nah, disitulah kemudian Allah berfirman dan berikan penegasan. Dan penegasan ini sebenarnya juga kepada Kita. Bagaimana? Hai Jibril, sungguhnya aku tidak ditanya tentang apa yang kuperbuat. Itu kata Allah. Allah itu pemilik diri kita, betul tidak? Betul. Maka Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat terhadap apa yang dia miliki. Apakah jenengan kalau punya sesuatu, jenengan memperlakukan sesuatu itu, kemudian sesuatu itu yang jenengan miliki itu protes? Tidak. Itu kan terserah kita, kita yang memiliki, kita mau ngapain, kita apain yang kita miliki, betul nggak? Betul, Ustaz. Maka nyatanya ini ahli ibadah, wajahnya bercahaya. Tapi dilihat di Lauhul Mahfuz, dia masuk dalam daftar orang-orang yang ahli nar. Maka Jibril itu heran. Ya Allah, mengapa begitu? Seolah-olah mempertanyakan perbuatan Laki-laki tersebut. buatan Allah. Maka Allah berfirman, hai Jibril, sungguhnya aku tidak ditanya tentang apa yang kuperbuat. Jadi sekali lagi dari sini Allah menegaskan sebenarnya kepada kita, Allah itu membuat keputusan apa sama diri kita itu hak Allah. Kita nggak boleh mengatakan, ya Allah mengapa demikian. Iya, kayak gitu ya. Benar, Ustaz. Maka Allah, ya itu sampai Allah melanjutkan di sini kepada Jibril, dan tidak ada satupun makhluk yang mencapai ilmuku kecuali sesuai dengan kehendakku. Nah itu tadi di mana itu? Kalimat itu ada di mana? Ayat kursi. Di ayat kursi tadi. Gimana ayat kursi tadi? Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmuku kata Allah, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Itu dipertegas di dalam riwayat ini. Hai Jibril, tidak ada satupun makhluk yang mencapai ilmuku kecuali saya dengan kehendakku kata Allah gitu. Maka Jibril pun mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, apakah engkau memberiku izin untuk menyampaikan berita ini kepada apa yang kulihat kepada laki-laki ahli ibadah. Kemudian Allah menegaskan, iya kau diizinkan kata Allah begitu. Maka Jibril pun turun menemui laki-laki itu dan menyampaikan kabar tentang dirinya. Sebagaimana yang tadi Jibril dengar, yang sebagaimana yang Jibril lihat di Lauhul Mahfuz. Maka ketika laki-laki mendengar kabar itu, laki-laki itu langsung tersungkur dalam sujud dan berkata, langsung sujud dan berkata, segala puji bagimu, gitu ya. Segala puji bagimu, wahai Rabbku, gitu ya, atas qada dan qadarmu. Aku memujimu dengan pujian yang melebihi pujian orang-orang yang memuji. Aku bersyukur dengan syukur yang melampaui orang-orang yang bersyukur. Dan laki-laki ini ya di hadapan Jibril terus bersyukur dan memuji Allah tanpa henti. Hingga Jibril itu menyangka bahwa orang itu salah dengar dari apa yang dijelaskan oleh Jibril. Gitu ya. Karenanya Jibril berkata kepada laki-laki itu, Ya ibadi, wahai hamba Allah. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Apakah engkau mendengar apa yang kukatakan tadi, kata Jibril. Kemudian laki-laki menjawab, iya tentu saja. Kau menyampaikan bahwa kau melihat namaku di Lauhul Mahfuz ada di antara nama-nama penduduk neraka. Kemudian Jibril bertanya,
Lalu mengapa ketika kau mendengar kabar itu, kok terus-menerus memuji dan bersyukur kepada Allah? Maka laki-laki itu mengatakan, Maha suci Allah, hai Jibril. Sungguhnya Allah Ta'ala telah memutuskan dengan kesempurnaan ilmunya, serta dengan keluasan rahmat dan kelemah lembutannya. Dia Allah memutuskan dengan kehalusan ketuhanannya dan kebenaran hikmahnya. Jadi bagaimana mungkin, kata laki-laki itu, jadi bagaimana mungkin aku yang hina ini tidak ridho dengan ketetapan Allah. Maha suci Allah dan maha luhur Rabbku. Ini. Kemudian setelah menjawab itu, laki-laki tersungkur lagi, sujud lagi sambil terus-menerus bertasbih dan bertahmid. Melihat kondisi itu, Jibril kemudian naik kembali menemui Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, hai Jibril, naiklah, lihatlah kembali dari lauhil mahfud, dan apa yang kau lihat di sana. Kemudian Jibril pun kembali memeriksa nama orang-orang di daftar nama itu, dan ternyata nama laki-laki tadi ada di antara ahlul jannah. Sudah Allah catat bukan lagi di ahli nar, tapi Ahli jannah. ahli jannah. Ya. Maka Allah pun berfirman, ya Jibril, apa yang kau lihat? Sesungguhnya aku tidak ditanya tentang apa yang ku berbuat. Begitu. Maka Jibril pun berkata, ya Allah, ya Rabbi, izinkan aku untuk menyampaikan kepadanya apa yang kulihat. Maka Allah berfirman, kau mendapatkan izin. Maka Jibril pun turun ke dunia dan menyampaikan apa yang dilihatnya di Lauhil Mahfud kepada orang itu. Mendengar penuturan Jibril, orang itu langsung tersungkur dalam sujud dan berkata lagi, segala puji bagimu wahai Rabbku atas qada dan qadarmu. Aku memujimu dengan pujian yang melebihi pujian orang yang memuji. Aku bersyukur dengan syukur yang melampaui orang yang bersyukur. Maka Jibril pun kembali naik ke langit dengan takjub melihat betapa tulusnya orang itu menerima ketentuan ketetapan dari Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Dari sini kita sekarang bisa ambil pelajaran terbaiknya. Di antara pelajaran terbaiknya adalah ada dalam surat At-Taubah ayat 51. Surat apa? At-Taubah. At-Taubah 51. Allah bacakan. Ustaz bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullan yushibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allahumma rahmna bil Qur'an. Kul, katakan wahai Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa. Nah itu kami, itu kan. Kami itu berarti siapa? Rasulullah dan umatnya. Rasulullah dan kita. Tidak akan menimpa kami, berarti Rasulullah dan kita semua, melainkan illa ma kataballahu, melainkan apa yang telah Allah tetapkan kepada kami, kata Rasulullah begitu. Allah itu memerintahkan Rasulullah untuk berkata begitu. Sungguhnya tidak ada yang menimpa kami di sini Rasulullah dan umatnya illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Wa maulana, dialah Allah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, dan hanya kepada Allah hendaknya orang mukmin bertawakal. Nah, dari sini ini yang dilakukan oleh laki-laki tadi. Ya. Dia sangat yakin bahwa apa yang menimpa dirinya itu semua ditetapkan oleh Allah, gitu ya. Sedangkan Allah itu pernah berjanji dalam hadis qudsi bahwa Allah itu tidak pernah berbuat kezaliman kepada hambanya. Ya, gitu. Tidak pernah berbuat kezaliman kepada hambanya.
Dan Allah mengharamkan manusia berbuat zalim. Nah, kayak gitu. Nah, ini ya. Itu pelajaran pertama. Pelajaran keduanya apa? Ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ya. Yaitu mulai ayat 155 sampai 157 ya. Ya, coba perhatikan. Ya, ini langsung Ustaz bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqshim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris syabirin. Allah berfirman, kami pasti akan mengujimu. Allah akan menguji kita dengan apa? Sedikit ketakutan. Minal khawf, sedikit ketakutan, wal ju' dan kelaparan. Wa naqshim minal amwal wal anfus, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan wassamarat, dan kekurangan buah-buahan. Apa yang dimaksud dengan kekurangan buah-buahan ini? Samarat ini ternyata ini bukan buah yang ada di pohon ya, tapi samarat ini hasil dari ikhtiar kita, buah ikhtiar kita. Seringkali kita berikhtiar tapi kadang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apa itu yang dimaksud Allah menguji kita dengan apa? Sedikit wassamarat, sedikit kekurangan buah-buahan, tuh maksudnya gitu. Kadang kita sudah ikhtiar ke sana kemari, Masya Allah siang malam gitu ya, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan gitu. Allah kadang menguji begitu. Tapi kemudian dijelaskan wabasyiris syabirin. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, gitu ya. Lainnya ditegaskan dalam 156 alladzina idza asabathum musibah, itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya itu? Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya. Dari sini jelas ya. Kita milik siapa? Milik Allah. Okay. Itu yang dilakukan laki-laki itu. Laki-laki soleh dan teduh tadi meyakini dirinya itu milik Allah, maka Allah mau berbuat apa saja ya terserah Allah, buat apa yang dia miliki, kan itulah. Jadi gitu. Allah mau berbuat apa sama kita ya. Ini ya itu hak Allah, maka Allah nggak bisa ditanya tentang perbuatannya, kan itu ya. Nggak bisa. Tapi ayat berikutnya mempertegas ini Allah. Ulaika alaihim salawatum Rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ya, para santri yang mulia, kita semakin banyak belajar dari Quran, Sunnah dan penjelasan para ulama. Ternyata memang kita itu semakin ngaji, seharusnya semakin mengenal Allah. Semakin ngaji, kita semakin bisa bijak, teduh, gitu ya. Semakin ngaji, kita harus semakin baik, semakin soleh. Begitu. Karena kita semakin ngaji semakin ngerti ya Allah. Ternyata Allah itu pembuat keputusan. Buat keputusan buat siapa? Dia diri kita. Diri kita itu ya tadi diri kita itu dimiliki oleh Allah. Pemilik diri kita. Maka Allah mau berbuat apapun sama kita itu hak Allah, kan itu toh. Setelah itu baru kita melaksanakan kewajiban yang tetap kepada kita. Allah menetapkan apa sama kita, kan itu kan? Nah itu kita menerimanya, gitu ya. Para santri yang mulia, ya, dari ini semua, ya, kita semakin semoga semakin baik dan semoga Allah semakin mengangkat kita ke derajat kemuliaan di sisi Allah. Amin ya Allah.
Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk kajian kita pagi ini, Ustadz rasa cukup ya? Sebentar ya Ustadz. Sebentar ya? Iya, Iya. Hampir 1 jam. Baru mulai. Biasanya 1 jam. baru Baru mulai aja. kayaknya. Oh ya Allah, masih kurang kah? Rukun. Oke. Jadi babnya ini sudah habis, kita masuk bab baru ya. Bab baru tentang apa? Tentang bagaimana keridoan para nabiullah, para rasul. Para rasul. Kita akan belajar itu gitu ya. Kenapa kita belajar itu ya? Karena memang para nabi dan para rasul itu juga manusia biasa seperti kita. Cuma mereka menjadi manusia terpilih untuk apa? Menyampaikan risalah Allah kepada makhluk, kepada umatnya, gitu ya. Nah, kita akan bahas nanti satu persatu nabi-nabi terpilih itu, gitu ya. Mungkin kalau Pak Nabi kan ada 200 juta lebih ya kalau Nabi ya. Kalau Rasul disebutkan hanya 25 ya, sebagaimana dalam Quran. Nah, nanti kita akan belajar mulai dari misal Nabi Ibrahim, kemudian Rasulullah gitu ya. Mereka yang Nabi sekaligus Rasul. Termasuk siapa? Yang sakit itu Nabi Ayub. Bagaimana keadaan mereka? Nabi Ayub. Nah, kita berarti kalau nanti membahas ini, nanti Ustadz seolah-olah seperti mendongeng. Nah, siap seperti dulu waktu di TPA. Ya. Siap Ustadz. Akan cerita, akan berkisah. Iya, ya nanti mulai di depan intinya kita mendongeng tentang para nabi dan rasul bersama Ustadz Abu, gitu ya. Ya, siap-siap tapi jangan ngantuk, harus semangat. Siap Ustadz, nunggu dari semalam Ustadz. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, jadi demikian dulu kalau gitu ya. Udahan Ustadz. Udah ini. Iya Ustadz. Katanya Nabi Ibrahim. Ya, Belum jam alhamdulillah. 7 Ustadz. Ya, jadi begini. Kenapa kemarin Ustadz konfirmasi ke Mbak Erna bisa nggak jam 4.30 waktu Indonesia gitu ya? Iya. Karena ini Ustadz, habis ini Ustadz langsung berangkat ke Selo. Selo tahu Selo? Nggak tahu Ustadz. Selo itu Boyolali tapi naik di lereng gunung. Nah, di sana Ustadz ada amanah untuk mengisi kajian dan manasik umroh. Nah, jadi agak jauh dari tempat Ustadz. Kalau naik mobil nanti sekitar 2 jam perjalanan. Jauh ya. Nanti Ustadz. Ya, jadi sehat, lancar acaranya. Amin ya Allah. Nggak apa-apa ya Ustadz berbagi-bagi gitu karena amanah Nggak apa-apa Ustadz. Ya. Yang penting nggak ketinggalan Ustadz. Yang penting ada lancarkan urusannya. Amin ya Allah. Semoga dengan semuanya demikian. Baik, wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan acaranya lancar, Ustaznya sehat. Ya Allah. Wa iyyakum. Hati-hati di jalan Ustaz. Insyaallah. Nggih, pun Ustaz dirimen nggih. Iya Ustaz. Mohon maaf lahir dan batin nggih Ibu. Lahir dan batin Ibu-ibu. Sami-sami. Sami-sami Bu Marwa. Mudah-mudahan sehat semua Bu. Amin.